Perhatikan, sederhana. Dia itu care sama rakyatnya. Dia hidup memikirkan rakyatnya. Bagaimana dia akhirnya menjadi taati. Makanya dia dicari celahnya, dicari aibnya nggak ketemu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Di mana kita menjadi seorang pemimpin yang dipatuhi. Pemimpin itu di antara yang paling penting ada dua. Pertama zakat, yang kedua hirs. Zakatun wa hirsun. Wastihadun wa dirhamun wa sunnah ustazin wa kulli. Jadi untuk jadi pemimpin yang ditaati, pertama dia harus cerdas. Cerdas itu bukan pinter. Ya, cerdas itu bukan artinya kamu punya IP yang tinggi, nilai yang tinggi, bukan itu. Kalau itu pinter biasa. Banyak orang hafal Quran, hafal ilmu yang banyak bisa. Tapi cerdas itu dia tahu kemampuan diri dan tahu cara mengendalikan situasi. Itu orang cerdas. Misalnya nih, saya tidak mampu membuat mobil, tapi karena saya seorang pemimpin, maka saya datangkan seorang ahli yang bisa menciptakan mobil. Maka akhirnya saya buat kebijakan, buatlah mobil. Maka akhirnya kita punya produk mobil yang kita bisa ciptakan. Padahal saya nggak bisa ciptakan mobil, tapi karena saya punya kecerdasan sebagai seorang pemimpin, saya gunakan kemampuan saya untuk mendatangkan seorang ahli mobil. Sehingga disebutkan pada zamannya Bapak Fulan, kita telah berhasil mencetak mobil dengan produk kita sendiri, misalnya gitu. Itu namanya orang cerdas. Cerdas itu tahu kemampuan diri. Misalnya, saya secara kemampuan saya tidak kuat menghafal. Karena saya tidak kuat menghafal, supaya saya lulus ujian, maka saya membuat ringkasan. Akhirnya setiap buku saya ringkas menjadi pointer-pointer yang bisa aku mudah hafal. Berarti ini orang cerdas sekalipun tidak pinter. Dan boleh jadi dia punya nilai tinggi karena kecerdasannya. Contoh lain lagi, ada seseorang, dia ini tidak pinter matematika, tapi karena dia cerdas, akhirnya dia berteman dengan orang yang ahli matematika. Setiap hari dia bawa satu rumus matematika. Dia minta kepada teman itu, tolong buatin contoh-contoh yang banyak tentang rumus ini. Maka akhirnya dia dikasih contoh yang banyak, terus dia hafalin contoh-contoh itu. Karena dia bukan ahli matematika, dia hanya pengen lulus ujian. Karena dia cerdas, dia berteman dengan orang yang pintar matematika, lalu dia minta kepada dia untuk menyelesaikan rumus-rumus itu dan dia menghafalnya. Artinya dia cerdas, sehingga dia bisa lulus dengan baik dalam ilmu matematika. Bukan pintar, tapi dia cerdas orangnya. Nah, ingat nih, pemimpin harus cerdas. Khalid bin Walid ketika diminta memimpin dalam perang Mu'tah, pasukan perang melawan Romawi. Bayangkan coba, 3 pimpinan sebelumnya sudah terbunuh. Khalid cerdas, dia cerdas. Jumlah pasukan Islam sedikit, pasukan Romawi begitu banyak. Tapi karena dia cerdas, akhirnya dia susun pasukan, dibikin bergelombang, sehingga pasukan yang berperang ini sedang bertarung, pasukan Romawi kewalahan, terus datang pasukan lagi. Padahal itu pasukan yang sama, hanya diputer-puter di situ, seakan-akan banyak lagi. Akhirnya pasukan Romawi tertekan secara psikologis. Wah, kapan saya ini bisa melawan orang Islam? Ini yang ada aja kewalahan, datang lagi pasukan itu.
akhirnya pasukan Romawi dari kedulangan ketakutan. Itu namanya cerdas. Padahal dia jumlahnya sedikit. Jadi Nabiullah menjadi pemimpin yang bisa ditaati, pertama harus punya kecerdasan. Cari kamu, kemampuan kamu. Ini apakah aku punya itu atau enggak? Kalau kamu enggak punya itu, berarti cari bakat kamu apa? Berarti aku enggak bisa jadi pemimpin. Mungkin saya jadi pegawai, mungkin saya jadi profesional, mungkin cari sekarang apa yang menjadi kekuatan kamu. Karena masing-masing dari kita semua ini Allah kasih kekuatan, potensi masing-masing, dan Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya kecuali Allah kasih kelebihan itu. Karena itu tugas kamu sekarang mencari dan kamu mengembangkannya. Terus yang kedua adalah hirsun. Hirsun artinya care. Kamu perhatikan rakyat kamu. Dia butuh apa, datangin. Dulu Umar bin Khattab pada masa paceklik, semua kelaparan rakyatnya. Anaknya Umar datang, wahai ayah. Nih perhatikan, beda dengan sekarang kan. Nih, dia anaknya Umar, khalifah. Dia pemimpin seperempat dunia. Dia datang, wahai ayah, aku lapar. Apa kata Umar? Jangan kau makan sebelum rakyatku makan. Itu namanya seorang yang care gitu. Bahkan sampai perutnya Umar itu berbunyi. Dia mengatakan, ya batni ghargir la tughir la utiyaka ta'aman hatta ya'kulan nas. Wahai perutku, silahkan kau menjerit, aku tidak akan beri kau makan sampai rakyatku makan semua. Itu pemimpin. Kalau sudah seperti itu, maka akan ditaati. Jangan mikirin pribadi pemimpin itu. Kalau sudah memikirkan pribadi, sudah dia akan dihancurkan oleh rakyatnya. Kenapa? Karena dia nggak mikir rakyatnya. Umar ketika memimpin seperempat dunia, rakyatnya semuanya kenyang, tidak ada yang kelaparan. Sampai petugas zakat keliling dari rumah ke rumah untuk mengantarkan zakat. Semua mengatakan, kami sudah cukup, kami nggak butuh zakat. Ketika itu para makmum, mereka bermakmum di belakang Umar. Mereka menghitung baju Umar ada 20 tambalan yang dia jahit dengan tangannya sendiri. Perhatikan, sederhana. Dia itu care sama rakyatnya. Dia hidup memikirkan rakyatnya. Bagaimana dia akhirnya menjadi taati. Makanya dia dicari celahnya, dicari aibnya nggak ketemu. Semua orang nggak bisa mencari aibnya Umar. Sampai nih suatu hari ada seorang sahabat melihat Umar. Dia itu masuk dari rumah ke rumah. Masuk ke rumah ini, keluar lagi. Masuk ke rumah ini, keluar lagi. Ditanya, ya Umar, wahai Umar, madza fa'alta? Apa yang kamu lakukan? Kata Umar, ini rumah janda fulan, rumah janda fulan, rumah janda fulan. Suaminya sudah terbunuh dalam perang. Aku menyediakan makanan untuk dia karena dia nggak ada yang bisa aku bantu dia, aku sediakan kebutuhannya dia. Perhatikan, sampai seperti itu seorang pemimpin dunia. Dia memikirkan rakyatnya dengan sungguhnya. Maka otomatis kalau kamu punya jiwa kepemimpinan seperti ini, kau pasti akan ditaati dan kau pasti akan dicintai. Gampang. Zakaun wa hirsun. Cerdas dan kamu care. Itu dia jadi seorang pemimpin. Dan itu bukan utama. Kalau kamu, laki-laki, kalau kamu nanti jadi pemimpin rumah tangga, kamu punya istri, kamu punya anak, ingat, sesibuk apapun di rumah kamu, di luar kamu, di rumah kamu atau di pekerjaan kamu, kamu pikirkan istri kamu, kamu pikirkan anak kamu. Sempatkan waktu untuk bersama istri, sempatkan waktu bersama anak. Jangan seperti orang ketika sibuk di luar, dia cuek. Saya kemana saja keliling, saya pasti bawa istri. Selalu keliling saya bawa kemana-mana gitu. Sesibuk apapun, kalau sudah berhari-hari, pokoknya saya bawa, nggak boleh berpisah. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari perjuangan. Jadi jangan sampai ada masalah dengan orang terdekat denganmu. Itu. Semoga Allah jaga kamu.